Hello, how are you? I am Maulana Nikma, saya Maulana Nikma dari strategitoefl.com. Hari ini kita akan belajar Structure Strategy 6 atau strategi yang ke-6 dari structure di tes TOEFL ya. Kali ini kita akan belajar tentang sentences with multiple clauses, use coordinate connectors correctly. Jadi di sini ada beberapa keyword atau kata kunci yang sebelum saya akan menjelaskan contoh-contoh kalimatnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kata kunci yang sudah saya beri tanda kotak-kotak seperti ini. Oke, yang pertama adalah tentang sentences with multiple clauses ya, kalimat-kalimat yang klausanya lebih dari satu. Di strategi-strategi sebelumnya, semua kalimat yang saya berikan sebagai contoh adalah kalimat yang memiliki hanya satu subjek dan satu predicate. Sedangkan yang akan kita pelajari di strategi ini dan strategi-strategi yang akan datang adalah kalimat yang klausanya lebih dari satu. Bisa jadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan klausa. Ini dia, kalimat atau sentence dalam bahasa Inggris itu terbagi dua. Yang pertama ada kalimat yang klausanya hanya satu. Klausanya satu maksudnya adalah hanya memiliki satu subjek dan satu predicate. Jadi satu pasang subjek predicate itu disebut dengan satu klausa. Oke? Yang kedua, multiple clauses. Multiple clauses artinya adalah kalimat yang memiliki klausa lebih dari satu. Kita hitung, coba lihat 1, 2, dan 3. Jadi di sini ada 3 pasang subject predicate, subject predicate, subject predicate. Ada 3 klausa. Di strategi sebelumnya Anda mungkin masih ingat bahwa beberapa kali ketika mengerjakan contoh soal, saya selalu mengatakan hati-hati jangan sampai dalam satu kalimat Anda memiliki lebih dari satu subjek atau verb. Sebenarnya tidak masalah Anda memiliki lebih dari satu subjek atau satu verb. Yang penting jumlah subjek dan predikatnya sama. Coba kita lihat di sini di 3 klausa ini ada 3 subjek 1, 2, 3 dan ada 3 predikat 1, 2, dan 3. Jadi tidak ada masalah. Ini disebut dengan multiple clauses atau kalimat yang klausanya lebih dari satu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda memiliki kalimat yang klausanya lebih dari satu, apakah 2 atau 3, Anda harus menggabungkan antar klausa itu dengan konektor atau penghubung atau sederhananya artinya adalah jembatan ya. Oke, coba lihat di sini ini konektor 1, ini klausa yang pertama, klausa 1, ini klausa 2, ini klausa yang ketiga. Untuk menghubungkan klausa yang pertama dengan klausa yang kedua, saya membutuhkan konektor. Anda juga harus meletakkan konektor atau penghubung antara klausa 1 dengan 2. Dan antara klausa yang kedua dan klausa yang ketiga ini juga harus dihubungkan dengan sebuah konektor atau penghubung ya. Oke. Sampai di sini Anda paham saya kira. Selanjutnya, setelah Anda memahami bahwa dalam bahasa Inggris ada kalimat-kalimat yang memiliki klausa yang lebih dari satu dan untuk menghubungkan antara satu klausa dengan klausa yang lain Anda membutuhkan yang namanya konektor. Sekarang saya akan memperkenalkan satu jenis konektor yang pertama sekali, yaitu use coordinate connectors correctly. Jadi ada satu jenis konektor yang namanya coordinate, ya. Dan menggunakannya Anda harus benar. Artinya, ketika Anda memiliki kalimat yang isi klausanya lebih dari satu atau 2 apa 3, maka konektor ini bukan hanya harus ada, tapi juga harus benar penggunaannya. Coba kita lihat, di sini coordinate connectors itu ada and, but, or, so, dan yet. Semuanya ini ada artinya ya, otomatis penggunaannya harus benar. Coba kita lihat contoh di soal yang, bukan soal ini contoh kalimat nomor 1. Tom is singing and Paul is dancing. Di sini saya menggunakan konektor and. Kenapa saya menggunakan konektor and? Karena kata kerja yang ada di klausa yang pertama ini, is singing, nyanyi, itu masih paralel atau nyambung dengan kegiatan yang di klausa kedua, is dancing, menari. Oke, bernyanyi dan menari, itu sama ya, masih satu katakanlah satu genre kegiatan gitu, masih sama jenis aktivitasnya, nyanyi dan menari. Oleh karena itu saya gunakan and, bukan konektor yang lain.
Dan di sini Anda harus perhatikan bahwa ketika Anda menggunakan coordinate connectors and, Anda harus menggunakan koma sebelum konektornya. Jadi harus ada koma terlebih dahulu, baru kemudian konektornya. Tidak bisa tidak ada koma ya, itu juga salah. So, sekali lagi, Tom is singing koma and Paul is dancing. Itu benar. Yang kedua, Tom is tall, but Paul is short. Kenapa di sini saya menggunakan but? Tapi, karena kata kerja yang ada di klausa pertama is tall, panjang atau tinggi, dan yang kedua adalah pendek. Jadi seolah-olah ada semacam pertentangan. Oleh karena itu saya menggunakan but. Tom is tall, but Paul is short. Kalau saya gunakan and, jadi berubah maksudnya atau meaningnya ya. Dan jangan lupa selalu sebelum ada konektor, coordinate connector, harus ada koma. Again, nomor 3. Tom must write the letter, or Paul will do it. Di sini saya menggunakan konektor or atau. Kenapa? Karena di sini ada pilihan, atau itu kan pilihan ya, antara ini atau itu. Tom harus menulis suratnya, atau kalau tidak, Paul akan melakukannya. Jadi saya harus menggunakan or. Kalau tidak, misalnya saya menggunakan konektor yang lain, maka meaningnya atau maksudnya akan jadi berubah. Selanjutnya adalah yang keempat. Tom told a joke, so Paul laughed. Di sini saya menggunakan konektor so. Apa artinya so? Jadi ya, jadi itu maksudnya, atau kita menggunakan so ketika seolah-olah di sini ada hubungan sebab akibat. Coba kita lihat contohnya. Tom told a joke, kalau bahasa Indonesia kita mungkin artinya adalah Tom berkelakar atau buat lucu. Oleh karena itu, jadi si Paul tertawa. Jadi si Paul tertawa gara-gara atau karena si Tom mengatakan sesuatu yang lucu. Jadi so ini digunakan untuk menunjukkan sebab akibat, oke? Dan ketika Anda ganti dengan konektor lain, pasti dong meaningnya jadi berubah. Yang kelima, yang terakhir, penggunaan konektor yet. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Di sini saya menggunakan konektor yet. Kenapa? Di sini dikatakan Tom lelah, si Tom capek atau lelah. He is not going to sleep, tapi tetap aja dia tidak tidur. So yet ini adalah menunjukkan suatu ketidakbiasaan ya. Biasanya orang kalau capek tidur harusnya, tapi dia tidak, malah tidak tidur sama sekali. Oke, itu adalah penggunaan yet. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih bentuk soal TOEFL terkait dengan coordinate connectors. Oke, sekarang kita akan lihat seperti apa contoh soal yang ada di TOEFL terkait dengan coordinate connectors ya. Ini contohnya, a power failure occurred, blah blah blah, the lamp went out. Pilihan jawaban yang kita punya adalah A then, B so, C later, D next. Yang mana? Pertama sekali, cara mengerjakan soalnya sama dengan strategi-strategi sebelumnya, yaitu pertama sekali Anda harus mencek mana subjek dan verbnya dulu ya. Ini subjek, oke, dan ini verb atau predicate, satu klausa SP. And then di sini ada subjek lagi, dan went out ini adalah verb atau predicate. So SP, dua klausa sudah ada. Sekarang, jika ada dua klausa, tentu Anda ingat bahwa dua klausa itu tidak bisa bergabung begitu saja, dia membutuhkan konektor. Kebetulan soal ini masih sangat mudah ya, karena kita tinggal melihat mana sih di antara A, B, C, D ini yang konektor. Tinggal cek, and, but, or, so, yet. Itu semuanya coordinate connector. Then, tidak ada, berarti dia bukan konektor. C, later, tidak ada, bukan ini jawabannya. Dan D, next, tidak ada, bukan ini jawabannya. So the only answer we have here is B. Jawaban yang kita punya adalah B, so. Kita jawab B. Okay, so ya. Nah, a power failure occurred, so the lamp went out. Kenapa kita menggunakan so? Jadi, tadi sudah saya jelaskan bahwa so ini digunakan untuk hubungan sebab akibat. Kita lihat, a power failure occurred. Kalau bahasa Indonesia kira-kira
PLN mati, oke ya. Jadinya lampunya juga mati. So tenaga listriknya itu mati atau tidak hidup, maka lampunya juga mati. So mati lampu itu the lamp went out ya, bukan the lamp dead kayak kita biasa sehari-hari gunakan ketika mengatakan lampunya mati. Oke, sekarang kita coba latihan untuk supaya Anda lebih memahami tentang strategi ini. Saya mencontohkan ada 2 soal dulu, nanti Anda kerjakan 3-10. Dan cara mengerjakan exercise 6, latihan ke-6 ini adalah sama kayak strategi-strategi sebelumnya. Pertama kali hal yang paling fundamental dalam soal structure adalah cek subject dan verb. Yang pertama soal 1, subjeknya mana? Oke, the software is subject, softwarenya itu subject. Kalau sekali berarti dia subject ya. Oke, should be used on a laptop. Should be, should-nya ini adalah verb atau predicate. Saya garis bawahi 2 kali. So, 1 subject, 1 predicate means artinya yes, 1 klausa. Ini 1 klausa ya. Clause 1 atau klausa 1. On a laptop computer, koma, di sini ada koma, and this computer is a laptop. Oke, di sini kita ada jumpa 1 lagi subject, this computer, and then ada 1 predicate lagi. 2 subjek, 2 predicate. Artinya ada 2 klausa. So far so good ya. Sejauh ini benar. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa jika ada 2 klausa maka harus ada konektornya. Konektornya yang mana? And. Ini konektornya. Dan karena dia coordinate connectors, saya katakan tadi Anda harus memiliki koma sebelum konektor. Di sini ada komanya. So, kita cek, subjeknya sudah ada, predicate-nya sudah ada di klausa pertama, dan di klausa yang kedua, ini klausa yang kedua ya. Oke. Subjeknya sudah ada, predicate-nya sudah ada, 2 klausa, 2 subjek, 2 predicate, dan harus ada konektor, ini konektornya and dan koma. Dan and digunakan, penggunaannya sudah benar, maka oleh karena itu nomor 1 ini kalimatnya adalah correct, benar ya. Oke, selesai nomor 1. Sekarang kita lihat nomor 2. The rain clouds can be seen in the distance, comma, but no has fallen. Sekali lagi cara melihatnya atau cara menyelesaikan soal nomor 2 ini adalah Anda cek dulu subjek dan verb. Pertama kita lihat ada subjek the rain clouds, oke. Ini subjek, dan ada can be seen. Ini verb, subject, verb, 1 klausa. Ini clause 1. Oke. In the distance, comma, but no has fallen. Oke, kita lihat di sini ada subject di klausa yang kedua. No subject, tiba-tiba langsung ada verb atau predicate di sini. So predicate atau verbnya ada 2, sedangkan subjeknya cuman 1 ya. And di sini ada koma, oke, ada konektor, oke, tapi missing subject, hilang subjeknya. Pertanyaannya, jika Anda masih ingat tentu Anda bisa jawab pertanyaan saya ini. Oke. Jika subjeknya ada 1, verbnya atau predicate-nya ada 2, oke. Menurut Anda ini benar atau salah? Salah atau salah? Yes, that's right. Ini salah. Kenapa? Jumlah subjeknya tidak sama. Di klausa 1 ada subjeknya, di klausa 2 tidak ada subjeknya. So, kalimat ini adalah incorrect. Ya, nomor 1 benar karena ada jumlah subjeknya dan predikatnya sama-sama ada 2 dan ada konektornya, ada komanya. Sementara yang di nomor 2 klausa 1 benar, oke, tapi klausa keduanya missing subject, tidak ada subject. Oke, selesai untuk strategi yang ke-6 ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke strategi yang 7. Thanks for watching. See you next time.